Halo semuanya, apa kabar? Semoga yang lagi pada tonton video ini tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Di video ini saya akan memaparkan perkembangan drone. Pasti kita semua pernah bukan melihat drone yang terbang di langit? Nah, sebelum membahas bagaimana perkembangan drone, kita bahas arti kata drone dulu ya. Secara harafiah, kamus bahasa Inggris, drone artinya dengung. Ini merujuk pada suara berisik drone saat terbang. Untuk yang masih belum familiar, apa sih itu drone? Drone adalah teknologi pesawat tanpa pilot di dalamnya, yang dikendalikan dari jarak jauh, baik menggunakan remote control maupun program komputer. Ada banyak sekali istilah yang digunakan untuk panggilan drone, namun umumnya juga bisa disebut unmanned aerial vehicle, yang artinya dalam bahasa Indonesia merupakan kendaraan udara tidak berawak. Awal mula penggunaan terbesar dari pesawat tanpa awak ini adalah di bidang militer, tetapi seiring perkembangan zaman, drone juga difungsikan dalam bidang survei, fotografi, dan videografi yang dilakukan secara bebas dan terbuka. Nah, kalau sudah kenal dengan teknologi drone, langsung saja kita bahas perkembangan drone. Cus! Konsep penerbangan udara tak berawak pernah diterapkan pada Perang Dunia I, tepatnya tanggal 22 Agustus 1849, yaitu ketika militer Austria menyerang kota Venesia dengan mengirim balon tidak berawak dilengkapi dengan bahan peledak di dalamnya. Pada saat itu, beberapa balon mencapai sasarannya mereka, namun sebagian salah arah alias gagal karena terbawa hembusan angin. Lalu pada tahun 1916, Profesor Archibald Montgomery Low mengembangkan pesawat bersayap tanpa pilot pertama, yaitu bernama Ruston Proctor Aerial Target. Benda ini berupa bom terbang yang diharapkan bisa digunakan Inggris melawan Zeppelin Jerman. Untuk melakukan penelitian UAV lebih lanjut, maka di tahun 1918 terdapat proyek lain, yaitu pesawat otomatis Hewitt Sperry. Lalu proyek tersebut dipindahkan dari Inggris ke AS hingga menghasilkan teknologi drone yang lebih ditingkatkan lagi, bernama Catering Bug. Tapi sayangnya saat itu, perang telah berakhir sebelum drone ini bisa digunakan. Tahun 1937, teknologi drone semakin berkembang. Pada saat itu, Angkatan Laut AS mengembangkan eksperimen bernama Curtiss N2C-2 drone, yaitu sebuah radio-controlled aircraft. Jadi drone-nya dikendalikan sama operator pakai pemancar radio genggam di daratan. Inggris juga mengembangkan drone-nya, yaitu dengan sebutan Queen Bee, a radio-controlled target drone yang bisa take off, terbang, dan landing. Mulai saat itu juga, kata drone sudah mulai banyak dikenal sebagai radio-controlled unmanned aircraft. Puluhan tahun kemudian, drone terus digunakan untuk kepentingan militer. Pasca tragedi 11 September 2001, CIA melakukan program UAV pertama, yaitu Eagle Program, dengan mengoperasikan drone di atas Afghanistan, Pakistan, Yaman, dan Somalia menggunakan drone Predator. Predator dipersenjatai dengan rudal Hellfire. Pada saat itu juga digunakan selama pemburuan Osama bin Laden dan memiliki fitur kemampuan menunjukkan laser pada target untuk akurasi. Predator dapat dioperasikan dari jarak jauh melalui satelit, lebih dari 7.500 mil jauhnya. Setelah pengguna menekan tombol menyiagakan UAV lepas landas, satu-satunya interaksi antara darat dan UAV adalah petunjuk arah melalui GPS. Pada 2008, drone mencapai kesuksesannya berkat kemampuan akurasi yang mumpuni, sehingga drone pada saat itu juga mendapat banyak pujian. Di saat itu, USAV atau United States Air Force telah memperkerjakan 5.331 UAV. Saat itu juga militer Indonesia juga sudah menerapkan drone untuk menjaga wilayah perbatasan. Menurut Haryo Aji Nogoseno, pengamat persenjataan militer Indonesia, mengatakan TNI mempunyai dua jenis UAV, yaitu Wulung dan Heron, yang merupakan hasil produksi Indonesia. Wulung difungsikan untuk menjaga perbatasan wilayah, tetapi masih sebatas sebagai pengawas, sedangkan Heron yang teknologi lebih canggih, yaitu akan difungsikan sebagai pengintai. Penggunaan drone secara komersial. Beberapa lembaga federal di Amerika memprakarsai sistem drone untuk pengiriman bantuan dalam penanggulangan bencana, memperkuat wilayah perbatasan, dan memerangi kebakaran hutan. Perusahaan swasta juga mulai menggunakan drone dalam inspeksi pipa dan penyemprotan pestisida pada tanaman atau sawah.
Namun, perkembangan drone yang semakin meningkat tentu saja menimbulkan potensi gangguan di wilayah udara, seperti penerbangan pesawat, keamanan, dan resiko operasi di dekat atau di atas populasi sipil. Oleh karena itu, pada tahun 2006, Federal Aviation Administration (FAA), lembaga regulator penerbangan di Amerika Serikat, menyusun aturan sistem yang dapat membuat drone aman untuk penggunaan komersial. Sementara itu, di Indonesia sendiri, regulasi drone diatur oleh Undang-Undang Nomor 90 Tahun 2015 tentang pengendalian pengoperasian pesawat tanpa awak di ruang udara yang dilayani Indonesia. Pada tahun 2013, Amazon mengumumkan rencana untuk mengembangkan sistem pengiriman barang berbasis drone. Rencana tersebut datang karena banyak perusahaan yang mulai menggunakan atau bereksperimen dengan drone. Tren ini menghasilkan minat yang tinggi dalam operasi drone, seperti pendidikan, pelatihan, dan kursus drone komersial. Karena tingginya permintaan, FAA mengeluarkan 1.000 izin drone pada tahun 2015. Tingkat pemberian izin meningkat lebih lanjut menjadi 3.100 pada tahun 2016 dan terus tumbuh hingga saat ini. Cukup sekian pembahasan dari saya mengenai perkembangan drone. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.